Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk APSI modul 4, yaitu adalah rangkaian terakhir kalian dalam praktikum APSI. Oke, sekarang di sini kita akan membuat yang namanya pelaporan dan juga dashboard. Oke. Nah, untuk tahap pertama, kalian nanti akan diberikan sebuah file untuk melanjutkan dari modul-modul sebelumnya. Nah, oke, seperti yang kita dilihat di sini sudah ada beberapa file ataupun form, queries, dan table yang telah kita kerjakan di modul sebelumnya tentunya. Nah, untuk langkah pertama yang akan kalian lakukan adalah kalian akan mengisi tabel-tabel ini terlebih dahulu. Oke, untuk yang pertama itu dari staff terlebih dahulu. Untuk dari staff, kalian coba isi minimal 3 data. Nah, untuk staff ini kita isinya manual ya. Lalu yang kedua itu ada untuk customer. Nah, untuk customer ini kalian minimal bikin 5. Dan untuk customer sendiri kalian tinggal bikin di bagian form customer, di bagian form akun. Nah, di sini kalian boleh isi sebanyak 5. Nanti kalau sudah terisi sebanyak 5, seperti ini nanti datanya, dia akan ada 5 customer. Lalu selanjutnya itu ada untuk di shippers terlebih dahulu. Untuk shippers itu minimal 3. Untuk shipper ini saya isi manual saja terlebih dahulu gitu ya. Ini untuk kodenya itu ada yang 3000 gitu, 3000. Lalu untuk selanjutnya adalah di payment itu 3 juga. Kalian bebas isi bagaimanapun kalian lah gitu, tinggal disesuaikan saja. Nah, selanjutnya untuk produk. Nah, untuk produk ini kalian isinya ke bagian staff main menu. Staff main menu ini ada form barang. Nah, untuk form barang ini kalian boleh isi sebanyak 10 item ya. 10 item kalian bebas, tidak harus elektronik. Itu terserah kalian. Kalian mau isi dari manapun boleh gitu. Untuk suppliernya juga terserah kalian, untuk nomor teleponnya terserah kalian juga. Tapi untuk ID produknya diusahakan di yang 1000 ya. Oke, kita close saja. Nah, kalau misalnya kalian sudah mengisi produk, yang selanjutnya adalah kalian akan mengisi yang namanya transaksi. Nah, untuk mengisi transaksi itu kalian ada di customer main menu. Itu ada transaksi. Nah, di sini. Di sini akan diberikan contoh gitu ya, untuk pengisian transaksi kalian isi minimal 3. Kan nanti ada beberapa nama customer yang udah masuk dalam list. Kalian pilih saja, untuk nama staffnya terserah. Untuk tanggalnya boleh di hari sekarang gitu, kalian praktikum. Lalu ke misalnya kredit. Oke, untuk bebas gitu ya produknya. Mohon maaf, kita bikin yang baru. Nah, contoh Budi, Andi, tanggalnya hari ini. Untuk metodenya, untuk pembayarannya kredit. Untuk produknya kita pilih tabel beta, mouse optik, atau printer aja deh. Untuk quantity-nya contoh yang ini 2. Kita berikan yang ini 1 saja. Oke, total harga misalnya dia bayar sebesar 6. Untuk kembaliannya terus kita add record. Oke, simpan data. Kita add record. Oke. Kalau sudah, itu akan muncul di bagian transaksi ya. Itu akan ada transaksi baru. Seharusnya kita close. Nah, sudah muncul ya di bagian transaksi. Dia biasanya harus kita restart gitu ya, atau di close saja terus nanti dibuka lagi. Oke, ini sudah benar. Oke, tes sudah. Oke, langkah selanjutnya kalian ke bagian create. Itu ada navigasi. Navigasi kalian pilih, sebenarnya bebas kalian pilih mana aja.
Tapi di sini akan pilih yang horizontal tabs. Nah, di sini hal yang pertama kita lakukan adalah membuat dashboard ya. Kita anggap saja ini home. Lalu di sini ada produk. Di sini ada login. Oke. Untuk judulnya kita bisa ganti ke Elsik Vmart. Ini untuk sebenarnya bebas kalian kalau misalnya mau ganti nama terserah kalian gitu ya. Nah, terus di sini ada sedikit buat biar lebih kelihatan lebih bagus. Sorry, itu ada di formula itu ada logo. Sini akan memasukkan logo Elsik. Ini kalian tinggal disesuaikan aja untuk ukurannya. Ini kalau kebesaran bisa kecilin. Maaf. Kita masukkan saja kita save terlebih dahulu FRM dashboard. Oke, kalau sudah kita ke yang dashboard, klik kanan dan design view. Oke, nah di design view ini tadi ada logo, kita bisa masukkan, dan masukinnya di sini, kecilin, karena ini tinggal disesuaikan saja sih untuk desainnya supaya lebih keren aja gitu. Oke, kita lah tidak apa-apa, kita aja. Terus untuk kita bisa ke property sheet. Kita pengen taruh, kalau nggak di format aja ya, kita taruh di tengah. Kita sesuaikan sampai dengan ujung, kita naikkan. Kita buka. Nanti akan seperti ini bentuknya. Gedein aja deh. Nah, untuk ukurannya juga kita bisa tambah ke besaran 55 atau 45. 45. Nah di sini sudah ada gitu ya, home, product, login. Untuk yang pertama itu untuk yang login terlebih dahulu, kita pilih on click itu ke bagian ini navigation target name, itu kita pilih yang login. Jadinya nanti pas kalian ke login, nah dia akan langsung masuk ke form login. Nah untuk bagian home dan produk, sebenarnya ini kalian boleh gitu ya menambahkan untuk estetika. Kita buat terlebih dahulu blank form saja. Blank form ini kita coba save terlebih dahulu, FRM home. FRM home ini kita bisa design view. Nah di sini kalian bisa melakukan sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing gitu ya. Kalian kayak contohnya misalnya kalian ingin membuat seperti tampilan rumah gitu ya. Biasanya kan kalau di tampilan rumah itu kita coba ganti ke ini. Nah, ini sebagai contoh saja.
kalian bebas mau mengisi atau tidak gitu, tapi ini base sebagai estetika. Misalnya Elsik, Vmart, ada toko yang menjual alat elektronik secara online. Contoh saja ini. Nanti kalian bisa sesuai lah sebagus-bagusnya kalian gitu. Untuk yang ini kita bebaskan kalian mau digunakan atau enggak. Nah, hari seperti ini kalian save. Nah, untuk yang di dashboard ya, kalian tinggal memasukkan, cari kita ke desain property sheet. Untuk targetnya itu adalah yang home. Nah, jadi nanti saat kalian membuka ini, nah nanti ada gitu ya. Ini bisa kalian sesuaikan saja gitu ya. Mau isinya ada gambar, mau isinya ada pengenalan produk kalian gitu. Terutama nanti saat pengerjaan di tugas besar. Tugas besar kan kalian akan buat seperti ini juga, buatlah sekreatif mungkin gitu ya. Begitu juga untuk produk. Untuk produk juga kalian boleh isi dengan gambar-gambar produk gitu ya. Oke, mungkin di sini akan dicontohkan salah satu saja gitu ya. Kita bisa ke create lagi, ke blank form. Kita akan save itu FRM produk, lalu kita ke design field. Nah, di sini kalian bisa insert nih. Contohnya ini ada, itu adalah contoh aja ya. Ini ada laptop. Contoh ini ada laptop. Terus kita tambahkan teksnya. Ini laptop ABC. Untuk harganya kita lihat dulu di produk itu ada di 8 juta ya. Itu ada di 8 juta. Tinggal masukkan saja. Oke, ini contoh saja. Nah, kalau sudah kita close, kita save, kita close. Nah, kita close dulu, kita save, kita buka lagi dashboard. Untuk yang bagian produknya kita harus data navigation target kita ke yang produk. Oke. Kalau sudah kita boleh buka lagi produk. Nah, nanti ada gitu ya gambar produknya di sini. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan ke bagian queries. Untuk di bagian query kalian bisa ke query design lalu add table. Untuk add table ini kita bagian link kita tambahkan transaksi. Nah, untuk transaksi ini untuk apa? Kita di sini membutuhkan yang namanya tanggal ya. Kita close. Nah, kita tambah di akhir aja, tidak apa-apa. Transaksi dan untuk yang date. Nah, ini sudah ada date transaksi. Nah, kalau misalnya sudah, nanti kalian lihat di sini, nanti itu akan keluar gitu ya untuk tanggalnya. Oke, untuk selanjutnya itu kita ke bagian create, itu di bagian form saja. Oke, kita ke create form. Create form. Oke. Nah, kalau sudah kita create form, kita masuk ke kita save dulu. Untuk namanya itu FRM report. Nah, oke. Kita bisa tambahkan logo. Judulnya report Vmart. Oke. Nah, untuk isinya kalian nanti bisa sesuaiin lagi aja ya, sesuai dengan keinginan kalian. Kita pertama akan menambahkan ini terlebih dahulu.
akan menambahkan 3. Oke, di sini sesuai dengan kerapihan aja sih sebenarnya. Oke, kita tigakan. Oke. Nah, ini sebenarnya kalian bisa copy aja gitu ya. Cuman pengen di manual saja. Satunya kita geser sini saja. Kita lebarkan. Oke. Tambah. Sorry. Kita geserkan terlebih dahulu. Oke. Untuk teksnya kita di sini. Itu 2. Oke, satu lagi. Oke, yang pertama itu kita ganti ke year, lalu quarter, terakhir itu bulan ya. Oke, selanjutnya kita akan bikin 4. Oke. Ini ya, 4 rectangle. Kalau ini kalian bisa disesuaikan saja untuk ukuran atau untuk warnanya. Oke, tuh kita coba untuk fillnya kita berikan warna. Oke, lalu warna oranye saja. Oke, kita akan menambahkan judul. Di sini kita kasih today, today. Terus kita kasih this month. Lalu quarter dan terakhir itu ada year to date. Oke, kalian bisa tinggal di sesuaikan saja gitu ya. Ini untuk estetika saja sih. Di judul, kayak seperti judul kita pindahkan. Oke. Nah, kalau sudah, di sini kita akan bikin juga kita bikin ada 4. Ini bisa dihapus saja. Oke, untuk yang pertama itu di yang tahun. Untuk yang tahun kita tinggal yaitu ini akan copy dulu ya. Oke, untuk tahun itu kita akan pilih ke data, itu ada di bagian control source. Oh sorry, kita ganti nama dulu deh. Kita ganti nama ini jadi YTD.
kita nama ini jadi KITD, kita nama dari ini jadi MTD. Oke, kita kembali ke yang tahun. Untuk ke data, kita klik yang titik 3, nanti akan keluar expression builder. Ini kalian tinggal ketik saja ya, dengan format now, lalu YY itu untuk tahun. Oke, selanjutnya ini sudah ada juga, akan copy ke bagian sini, data. Oke. Dan untuk tahun, untuk bulan sama, hanya diisi month. Oops, sorry. Oke. Nah, kalau sudah kalian save dan coba dicek di report. Nah ini sudah ada ya, tahun sekarang seperempat bulan yang kedua, lalu ke bagian bulannya itu adalah Mei. Oke, ini kalian plus lagi, kalian ke design view. Untuk sekarang itu ada di untuk penghasilan hari ini, bulan ini, per quarter, dan juga tahun ya. Nah, untuk ini kan tadi kita sudah menambahkan yang namanya ini ya, date. Nah, untuk date ini kita akan pergi lagi ke report, ke design. Nah, lalu di sini itu kita akan copy. Seperti biasa, kita di data. Nah, jadi ini untuk cara bacanya, itu kan kita akan menjumlah gitu ya, dari total transaksi. Ya, pertama itu adalah total. Total itu kita didapatkan dari yang key transaksi. Nah, untuk key transaksi ini tuh untuk si tabelnya gitu ya, atau queries yang kita pilih. Dan untuk data ini tuh untuk row-nya. Kita kan tadi ada yang namanya date ya. Nah, date. Nah, di sini adalah untuk date hari ini gitu. Yang seperti tadi sudah disebutkan. Nah, ini kita bisa pindahkan saja ke sini. Nah, kita lihat di transaksi dahulu. Di situ sekarang tanggal 30 ya. Tanggal 30 itu ada ini ya, ada 6. Ada 6 itu nanti dia akan dijumlahkan karena dia akan disummarize dari si total. Total ini menyesuaikan dengan date-nya. Nah, kita coba cek ya, itu ada di report. Nah, dia kan sudah keluar gitu ya. Jadi ini adalah penghasilan untuk di hari ini. Oke. Selanjutnya untuk yang bulan, ini kalian tinggal diketik saja ya. Untuk si datanya kita ke data titik 3, itu ada di sum total key transaksi year date and month. Jadi ini akan untuk yang diperlihatkannya itu adalah yang bulan saja gitu, karena di sini kan ada tahun dan bulan. Nah, yang dilihatkan saja itu hanyalah bulannya saja. Nah, kita sudah masukkan. Selanjutnya adalah untuk yang quarter. Untuk yang quarter juga sama. Kalian tinggal di copy saja ya. Oke. Kalian tinggal pause saja gitu ya. Kalau mau ngetik tinggal di pause saja. Tinggal di pause. Kita pindahkan. Oke. Ini juga kita pindahkan. Oke. Kita tes. Nah, ini sudah ada ya. Oke, untuk melakukan pengetesan juga gitu ya. Kita coba isi lagi di bagian transaksi. Di sini kita akan ke bagian record baru. Sorry. Kita isi nama siapa aja bebas. Untuk tanggal pembeliannya kita coba ganti ke awal. Tanggal 1. Pengirimannya Shopee, pembayaran pajak ya. Kita bikin tablet, laptop. Kita belinya agak banyak. Orang kaya nih. Oke. Dia bayarnya pas.
belum ada komplain. Oke, kita simpan data at record. Oke, dia sudah ada ya, muncul. Nah, kita close, kita save, kita coba buka lagi report. Nah, kita lihat di sini untuk year to date-nya dia akan berubah ya. Tadi kan awalnya cuman ada 13 juta. 13 juta. Ya 13 juta 16 ribu ya. Dia menambah jadi year to date ini kenapa? Kalau kita lihat ke key transaksi itu untuk transaksinya itu ada yang di tanggal 1, ada yang tanggal 30 gitu. Dan di bulan 5 dan di bulan 1. Nah, sedangkan di sini kita lihat reportnya itu ada yang untuk penjualan hari ini, di bulan ini, di seperempat tahun ini, lalu ada di per tahunnya gitu. Jadi per tahunnya itu dia akan mengakumulasikan dari awal, dari bulan pertama. Nah, oke, jadi kita sudah tahu gitu ya untuk penghasilannya di hari ini, di bulan ini, di seperempat tahun, dan juga di tahun ini gitu. Oke, oke selanjutnya di sini kita akan menambahkan lagi. Kita tambahkan. Di sini ada insert modern chart. Kita pilih yang kolom cluster. Nah, ini kalian sebenarnya bebas gitu ya. Ingin menambahkan informasi apa saja sih yang sekiranya penting gitu ya untuk diperlihatkan misalnya nanti ke atasan atau ke siapapun itulah yang membutuhkannya. Kita pilih queries untuk aksis kita yang transaksi. Nah, di sini akan pengen misalnya ini ada di tanggal dan juga total. Nah, kelihatan ya. Nah, itu dia akan melihatkan tuh. Ini kita pilih yang di contoh hari. Nah, kalau di hari itu kan sudah terlihat itu dari tanggalnya sudah diperlihatkan ataupun dari bulan. Bulan Mei ada dan bulan Januari untuk seperempat tahun tuh quarter 1 dan quarter 2 ya. Karena kita sudah ada di seperempat tahun yang untuk di bulan Mei itu yang ke quarter 2 maksudnya. Nah, kita bisa coba ganti lagi ke quarter tadi dan year gitu ya. Nah, terus dia langsung gitu ya, tahun 2025 gitu kan. Oke, kalau sudah kita ganti saja ke bulan bulan aja deh. Nah, kalau misalnya kita legend seriesnya, kita bisa juga pilih nih untuk misalnya dari produk namanya atau kuantitasnya rata-rata orang beli berapa, untuk dari produk ID misalnya produk ID berapa gitu tuh. Jadi produk nama mungkinnya lebih enak gitu ya untuk di totalnya juga gitu ya. Ada yang lebih besar atau apa. Ya ini sesuai dengan keinginan gitu. Tapi kalau ini kita ke total saja gitu ya, total transaksi saja. Atau kita ganti ke produk name aja deh. Produk name nggak usah lah. Nanti kita bikin yang baru. Oke. Nah, untuk mengganti judul, kalian itu pergi ke sini property sheet. Di format itu ada chart title. Ini bisa menjadi sales report. Nah, ini sudah ya. Nah, misalnya kita pengen menambahkan yang lainnya, kita akan contohkan ke pie. Kita pilih yang produk name dan total tanggal. Pilih yang untuk ininya kita pilih ya udah seperti ini deh. Nah,
formatnya. Nah, ini kalian tinggal bebas gitu ya, sekreatif kalian lah gitu. Ini maksudnya east west north itu dari si yang tadi, untuk dari data yang kita masukin gitu ya. Itu nanti tinggal bar garis lain, kalian tinggal masukkan push. Kecil deh, kecil banget. Nah, nah kita gedein lagi. Up. Nah, kita ke dash, kita ke produk, atau sorry ini date, ini kita ke total. Nah, kayak untuk melihat perkembangan aja gitu ya, misalnya bulan ataupun hari, kita ganti produk ini. Nah, ini aneh bentuknya karena masih dikit gitu isinya. Nanti kalian tinggal isi aja, bebas gitu ya, gimana kalian, sebanyak kalian lah. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengisi ya. Oke, untuk sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan aplikasinya. Kita pertama akan ke yang dashboard, login, staff, kuat banget. Nah, sini kita kan sudah ada ya hasil dari reportingnya. Nah, berikut adalah penjelasan tentang modul 4. Kalian di sini bisa bebas sesuai kreativitas kalian untuk menghasilkan website atau aplikasi yang bagus lah gitu ya. Bisa disesuaikan juga nanti dengan studi kasus yang akan diberikan oleh tim asisten. Sekian untuk pemaparan implementasi modul 4 APSI. Semoga video ini bisa bermanfaat, khususnya para kalian praktikan di LSIK Universitas Islam Bandung. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Maka dari itu saya izin untuk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.